Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Sugiri di Taman Edukasi Anggur Sawarga Grep. Jadi lokasinya adalah di Jalan Surajim, Blok B, Jalan Atang Senjaya, Komplek TNI Angkatan Udara di Bogor ya. Jadi di Taman Edukasi Anggur Sawarga Grep ini kita buat memang didedikasikan untuk edukasi tanaman anggur ya. Jadi nanti di sini dibuat berbagai jenis pola pembelajaran tentang anggur. Ada berbagai jenis pola rambatan anggur ya. Ada para-para, kemudian ada sistem teralis. Kemudian juga sistem teralis sendiri juga ada dua jenis. Jadi ada yang berbentuk Y. Kemudian ada yang berbentuk vertikal seperti itu. Kemudian juga di sini juga ada dibuat juga sistem pengairan dengan menggunakan drip irigasi. Jadi di sini bisa dikatakan sebagai prototipe lah untuk perkebunan gitu, mini perkebunan. Jadi nanti bila mana misalnya orang ada yang mau mengebunkan atau misalnya penghobi ada yang mau menanam anggur di halaman rumahnya, ya itu tinggal bisa lihat di sini nanti mana yang paling cocok untuk di tempatnya masing-masing, ya tinggal disesuaikan. Nah, kemudian di sini juga ada bagi misalnya ada penghobi yang ingin menanam anggur di rumahnya masing-masing. Di sini juga disediakan bibit anggur. Jadi yang di sini yang ditanam adalah bibit anggur dari varian impor ya, dari luar dengan rasa yang manis, kemudian bentuk buah yang baik gitu ya. Kemudian juga bisa ditanam dan sesuai dengan di Indonesia seperti itu. Nah, yang di sini yang ditanam ada sekitar 40 varian ya, 40 varian. Kemudian jumlah total tanamannya ada sekitar 100 tanaman. Jadi di sini kalau secara garis besarnya ditanam jenis anggur merah, kemudian anggur hijau dan anggur hitam. Jadi tergantung dari jenis variannya. Jadi kalau misalnya secara sederhananya seperti itu. Jadi ada 3 jenis anggur. Tapi masing-masing juga mempunyai bentuk dan rasa yang berbeda-beda. Sekarang ini kan karena memang anggur itu kan didatangkan dari luar ya, masih impor, kemudian juga perlu adaptasi di pertumbuhan di sini ya. Jadi sekarang ini ada jenis anggur yang termasuk kategori yang genjah, artinya yang mudah untuk ditumbuhkan dan bisa berbuah dengan baik di Indonesia. Jadi kalau untuk pemula, untuk bagi yang baru menanam anggur gitu ya, disarankan untuk menanam jenis-jenis tertentu. Misalnya adalah Ninel, kemudian Dickson, kemudian Jupiter, Dubois Keeping, kemudian tadi Dickson sudah ya, Transfigurasi, kemudian juga Julian, itu termasuk varian-varian yang kategorinya genjah, artinya memang mudah dibuahkan. Dan ini memang sudah terbukti di berbagai daerah di Indonesia pun juga sudah berhasil dibuahkan. Nah, beberapa jenis yang termasuk kategori yang lumayan sulit untuk dibuahkan itu ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan bisa dibuahkan karena memang di beberapa tempat sudah dibuahkan. Contohnya adalah Long Reed Seedless, kemudian Monroe, itu termasuk kategori yang sulit untuk dibuahkan. Tetapi bisa dibuahkan di Indonesia. Nah, di sini memang tempatnya untuk belajar karena memang tempat ini didedikasikan untuk tempat belajarnya anggur.
Sehingga memang di sini dilakukan juga beberapa pelatihan juga ya. Kemudian juga orang yang ingin belajar tentang anggur yang tinggal datang aja ke sini, nanti kita ngobrol diskusi bareng di sini sambil melihat langsung di kebun seperti itu. Jadi ada beberapa contoh pola penanaman di sini karena memang dirancangnya seperti itu. Sehingga nanti orang bisa melihat, wah ini yang cocok di tempat saya, ini misalnya jenis rambatan yang tipe Y misalnya, atau saya lebih cocok tipe yang sifatnya yang vertikal, atau misalnya justru yang para-para karena memang mau menggunakan tempat di bawahnya untuk misalnya untuk ngobrol, untuk apa dan sebagainya. Jadi itu disesuaikan dengan tempat masing-masing dan di sini memang dirancang untuk itu. Jadi ada contoh-contohnya ada semua. Jadi satu orang datang ke sini kemudian juga bisa belajar banyak tentang anggur. Kalau lihat dari budidaya anggur, yang pertama sebenarnya yang harus kita siapkan pertama adalah medianya. Ya, sebenarnya begini, kalau memang kita menanam di daerah yang memang anggur itu cocok gitu ya, seperti misalnya di daerah pesisir, di mana misalnya tanahnya memang tanah yang porus kan gitu kan, artinya sudah berpasir secara alami seperti itu, artinya tidak perlu modifikasi media lagi. Tapi kalau misalnya kita melakukan penanaman misalnya di Jakarta, di Bogor, dan ini misalnya di sini juga di Bogor, di mana tanah juga kan mempunyai porositas yang kurang baik gitu ya, sehingga kita harus modifikasi dulu tanahnya. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah bagaimana membuat media tanam itu bersifat porus. Porus itu artinya ketika kita siram, si airnya itu mudah sekali menyerap ke bawah dan tidak tergenang. Dan yang bisa kita lakukan adalah menambahkan sekam bakar, kompos, kemudian kohe ya, bisa dari kohe kambing atau kohe sapi, kemudian dicampurkan dengan tanah. Dan setelah itu baru itu bisa dijadikan sebagai media untuk pertumbuhan anggurnya. Sehingga dengan komposisi media tadi itu menyebabkan media yang kita siapkan itu bersifat porus, sehingga memang cocok untuk pertumbuhan anggur. Itu kemudian dari sisi medianya ya. Kemudian yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya adalah pemilihan bibit. Jadi bibit yang dipilih adalah bibit yang memang tumbuh bisa baik, kemudian juga bentuk daunnya juga baik gitu ya. Dan memang bagi pemula disarankan varian-varian tertentu yang memang termasuk kategori genja, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi pilih yang memang sudah terbukti bisa berbuah di Indonesia, kemudian baru kita tanam di media tersebut. Jadi nanti setelah ditanam ya nanti ada perawatan meliputi misalnya pemupukan, kemudian pengairan ya, kemudian juga penanganan hama dan penyakit, ya itu memang harus dilakukan. Dan yang terpenting di dalam budidaya anggur ini adalah dilakukan juga proses pruning. Ya. Pruning sendiri juga kan ada pruning untuk pembentukan cabang, ada juga pruning untuk pembuahan. Jadi tanpa melakukan pruning maka anggur tidak akan keluar buah gitu. Jadi anggur akan berbuah, keluar buahnya ketika kita lakukan pruning. Nah, sebelum melakukan pruning juga ada proses bagaimana treatment untuk pangkas pembuahan, misalnya dari pemupukan dan sebagainya. Mungkin itulah secara garis besarnya seperti itu. Ya, jadi bagi yang penghobi gitu, yang ingin menanam anggur, ya nggak perlu khawatir gitu ya dengan menanam anggur ini, karena memang menanam anggur itu mudah gitu, tapi asal tahu caranya. Jadi yang terpenting itu adalah bagaimana caranya, dan caranya itu ya kita bisa belajar lah. Sekarang banyak dengan berkembangnya media sosial dan sebagainya, itu sekarang belajar itu akan bisa menjadi lebih mudah. Baik itu dari media sosial atau datang langsung berkunjung ke tempat-tempat yang dimana misalnya orang menanam anggur, itu menjadi hal yang bisa dilakukan gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah, menanam anggur itu mudah asal tahu caranya.